Baik, saya mengambil masa dalam 6 menit aja, tidak panjang. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dalam beragama ada sebuah konsep yang disebut dengan pengalaman puncak. Itu biasanya disebut dengan ultimate experience. Jadi setiap individu selalu mencari pengalaman puncak. Nah, pengalaman puncak ini tidak mengenali siapapun, dia akan dialami oleh siapapun. Berhak. Saya selama 10 tahun terakhir, Ustadz Nur, menjadi tong sampah. Tong sampah itu dalam arti kata menerima berbagai informasi pengalaman puncak orang. Karena saya kemudian bertugas menjelaskan apa yang terjadi dalam pengalaman puncak orang tersebut, sehingga dia tidak kemudian lantas sombong karena sudah menganggap dia sudah tadi yang beberapa kategori yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi mereka kalau dalam penelitian saya itu ada 4 kategori ya. Tadi syukur sudah ada rujukan dari kitab Syekh Ibnu Arabi. Itu kalau saya lihat ada 4 kategori. Kategori yang pertama, mereka ini yang telah mengalami pengalaman puncak itu akan talkaholic. Talkaholic itu artinya dia akan berbicara tanpa putus karena dia tidak lagi mampu menguasai kekuatan pikiran dia, dan batin dia terus memberikan informasi yang bersifat unlimited, sehingga kadang-kadang itu dia harus mengcover pengalaman atau apapun yang ingin dia bicarakan itu dengan sesuatu yang aneh, sehingga kadang-kadang mereka dianggap dengan majnun atau gila. Kategori yang kedua yang saya dapati dalam penelitian saya adalah dia akan isolated, kemudian dia hidup secara asketik dan setiap hari dia cuma eating kalimah. Jadi dia hanya makan kalimat ya, dia cuma berzikir setiap hari, kemudian hidupnya hanya kepada Allah, terus dia tidak mau putus-putus hubungan dia dengan Allah. Dan kategori ini memang agak susah dijumpai, tetapi biasanya mereka memiliki kekuatan batin dan memiliki koneksi dengan frekuensi tertentu. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Safril tadi itu dengan komunitas mereka. Jadi ini memang kelompok-kelompok yang mereka memiliki jamaah tersendiri di dalam meluahkan dampak dari ultimate experience. Nah, yang ketiga adalah itu biasanya dia yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur, dia bisa menyembuhkan orang dan bisa kemudian dalam beberapa hal tertentu bisa memiliki orang tersebut dengan keramat, dan terkadang setelah kekeramatan itu dijadikan sebagai komoditi, nah itu tidak tahu apakah di sana ada campur tangan setan dan kawan-kawannya, karena kemudian orang mengkultuskan dia, kemudian jadi sudah dimaksumkan orang seperti ini. Ini juga menjadi masalah tersendiri dalam dunia ultimate experience, jadi pengalaman puncak. Nah, yang terakhir itu saya rasa become the authors, menjadi penulis. Ini yang saya rasa mereka yang return to the earth yang tadi saya sampaikan di awal itu, return to the earth, kemudian mereka menuliskan, menarasikan pengalaman mereka itu secara apik. Ada juga yang menyembunyikan, kemudian itulah kemudian yang melahirkan tarekat. Misalnya saya memiliki kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Ghunnah kalau tidak salah saya judulnya, itu ada 2 jilid itu, bagaimana tarekatnya itu dia tulis, kemudian ada macam-macam pola-pola pengalaman spiritual sang pendiri tarekat, dan kita juga berharap nanti ada secara gamblang bagaimana pengalaman kebatinan Syekh kita, yaitu Syekh Habib Miswari. Apa pengalaman spiritual? Saya rasa ada sekian pengalaman spiritual, pengalaman puncak. Bisa jadi itu akan didapatkan setelah selesai S3, atau memang beliau ingin menutupnya kepada kita malam ini. Nah, ini
4 kategori inilah yang bisa didapatkan seseorang setelah dia mendapatkan pengalaman puncak. Dan pengalaman puncak ini, karena saya memang bukan mendalami itu, ada orang yang mendapatkan by given. Given itu dia memang mendapatkan itu secara tidak perlu sebuah proses tadi yang ditanyakan oleh teman kita. Tadi pertanyaannya harus dia menjadi sufi, tapi dia memang tiba-tiba given, itu memang kasih sayang Allah kepada dia, kemudian dia menjadi orang yang lain. Nah, yang given ini pun ada beberapa kategori. Ada yang given, he know what has been doing, what has been going, tahu dia apa yang terjadi. Ada juga yang tidak tahu, karena dia kadang-kadang terjadi proses tadi yang disampaikan, misalnya yang dari nelayan. Kemudian saya juga sebenarnya ada di Singapura tuh, ada seorang ilmuwan setiap sholat dia nangis karena dia menemukan konsep cahaya. Jadi di Singapura tuh ada orang Padang, saya dengar, saya dapat informasi ini, itu setiap sholat dia nangis karena dia mampu menjelaskan makna cahaya, dan dia punya lab di Singapura, dan orang Singapura sangat sayang sama dia karena persoalan-persoalan astral sana, ekstraterestrial, dan dia bisa menjelaskan secara saintifik. Saya tidak tahu namanya, tapi saya dapatkan informasi ini dari seorang sahabat saya di Tangerang. Nah, sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman puncak mereka. Nah, pengalaman puncak ini ada yang tidak mau dilepaskan, ada yang pengalaman puncak mereka dapatkan by achievement. Tadi by given, by achievement. By achievement ini dengan rangkaian pendakian spiritual, pendakian intelektual, dan prosesnya adalah ketika terjadi proses, saya sering menyebut dengan GB, goncangan batin. Jadi terjadi proses goncangan batin itu, dan terjadi sebuah dialog yang cukup panjang dalam kedirian dia. Jadi dalam pikiran dia terjadi dialog, kemudian batin dia pun mulai menunjukkan kekuatannya. Makanya nanti ada ilmu namanya the science of heart. Karena dalam kajian sufi itu the science of heart, ilmu tentang hati, atau disebut qalb, hati itu adalah the great ocean. Jadi great ocean maksudnya adalah sebuah samudra yang sangat luas, dan di sanalah muncul berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu saya tadi tertarik dengan ungkapan dari Ustadz Safril bahwasanya spiritual, saya tidak mengatakan tasawuf, spiritual itu sebenarnya merupakan sebuah kekuatan, sebuah dorongan, sebuah, terserahlah nanti kita menganggap bahasa keramat, bahasanya apapun lah istilahnya. Tetapi itu adalah ketika pengalaman puncak, pengalaman ultimate experience itu yang merubah cara dia menjadi seorang manusia di muka bumi. Jadi saya sering membuat pengandaran seperti ini. Manusia itu dia akan berputar dalam satu orbit, berputar-putar, panjang sekali berputar. Begitu dia sampai ke tengah, dia akan menjadi dot, titik. Maka akan datang lagi orang lain yang akan berputar-putar mencapai satu titik dot. Nah, ketika dot dia menjadi titik, maka dia akan diam. Jadi keep silent, dan dia hanya punya hubungan yang cukup erat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemesraan itu kemudian yang mengubah cara dia memandang kedirian dia, cara dia memandang tentang alam semesta. Kemudian muncullah kemampuan dia melihat sesuatu di balik yang kita lihat secara misalnya secara normal mata kita. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak normal. Tetapi hari ini orang langsung mengkotakkan, tidak mau mensainskan. Ini mungkin bagi agenda kita ya Pak Ustadz Safril. Selama ini orang ketika melihat sesuatu yang seperti ini langsung dibawa pada ranah keramat, kemudian sesuatu yang memang itu sacred, sangat sakral. Tidak bisa kemudian itu diarahkan kepada konteks sains, tidak bisa kemudian dibawa pada konteks ilmu pengetahuan. Karena yang terjadi itu pun sebenarnya sains, sains arti kata itu ilmu pengetahuan. Hanya saja yang terjadi pada sufi ini bisa dikatakan adalah science before science. Jadi mereka mendapatkan, karena tadi pengalaman kebatinan mereka, pengalaman puncak mereka itu mendapatkan ilmu science before science, sehingga science before science ini
ilmu sebelum ilmu inilah yang kemudian dia luahkan. Dia luahkan, ada yang tadi dia luahkan dengan bahasa simbolik, ada yang bahasa narasinya sangat panjang, atau dia cuma menulis kitab berpuluh-puluh jilid, sehingga kemudian kitalah kemudian yang datang belakangan memberi nama terhadap ilmu atau kajian yang dia lakukan belakangan muncul. Saya masih ingat ketika misalnya Fadlur Rahman mengatakan pada 1-2 Hijriah itu semua semua ilmu itu dikatakan fikih, karena fikih itu adalah pemahaman, understanding, dan fikih itu dalam ayat dalam ayat Quran itu maknanya adalah mengerti dengan hati, al-fahmu itu. Jadi bisa dibayangkan kemudian setelah 2 Hijriah kata fikih itu dirubah menjadi hukum. Nah ini mungkin kita perlu sesi yang lain, Syekhuna Habib Miswari untuk menjelaskan ini. Jadi bagaimana evolusi ilmu pengetahuan yang tadi fikih al-fahmu yang sangat deep, mengetahui dari dalam batin, dari hati, kemudian berubah menjadi sesuatu yang bersifat fikih, itu adalah hukum Islamic law. Dan ini perdebatan ini sebenarnya sangat menarik untuk kita kupas hari ini. Ketika pemaknaan ilmu pengetahuan dalam Islam itu terkapling-kapling. Tadi disebutkan bukunya Osman Bakar ya, ada judulnya kalau tidak salah saya Hierarki Ilmu terbitan Mizan. Memang kemudian para ulama mencoba membuat klasifikasi atau bentuk atau disiplin-disiplin keilmuan dalam Islam. Yang awalnya di atas pada awalnya adalah istilahnya fikih, baru kemudian muncul ilmu-ilmu baru di bawah itu. Nah, ini poin saya yang kedua. Poin saya yang terakhir adalah tadi pertanyaan tentang teologi dan tasawuf di dalam dunia Melayu. Ini mungkin saya jawab secara ringkas saja. Perdebatan kenapa Islam mudah diterima di Nusantara, terutama di alam Melayu, karena aspek mistisisme Islam itu mudah untuk diterima oleh masyarakat tempatan. Sehingga dialog keilmuan pada waktu itu lebih banyak muncul pada dialog kebatinan. Saya mungkin Ustadz Nur ingat ada Sabdo Palon itu. Sabdo Palon bagaimana diskusi antara seorang kiai dengan wong Jowo, wong Bodo. Bodo itu Buddha. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Islam itu bisa merubah luar orang Jawa, tapi tidak bisa merubah dalemannya, bukan daleman, dalamnya orang Jawa. Sehingga yang terjadi adalah agama dalam masyarakat Jawa misalnya itu lebih dianggap sebagai baju. Jadi mereka menganggap religion adalah sebagai baju dia, jadi salin agama. Sedangkan kita di dunia Melayu, di kawasan Nusantara dan tanah seberang, itu adalah kita masuk becoming. Becoming itu berarti masuk ke dalam atau convert. Di tempat lain, dialog-dialog seperti ini lebih banyak dilakukan di pulau-pulau atau di daerah-daerah yang bersifat mistiknya tinggi. Tetapi di kita di dunia Melayu, saya beberapa tahun yang lalu itu ke Pulau Penyengat, Ustadz Nur. Pulau Penyengat itu adalah orang menyebut dengan Bustanul Katibin. Bustanul Katibin itulah bustan itu apa ya? Kebun para penulis yang muncul dari berbagai negeri menulis di sana. Kemudian ada gurindamnya ahli haji. Apa poin saya yang ingin saya sampaikan adalah ketika Islam datang melakukan proses Islamisasi, Islam juga datang dengan bungkusan ilmu pengetahuan yang itu mampu merubah cara pandang dan mistismenya orang, saya tidak katakan suku, tapi kebanyakan etnik tertentu di Nusantara. Dan perdebatan itulah akhirnya menyebabkan dialog teologi itu tidak selesai. Dialog Sufisme, di sana simbolnya Syekh Siti Jenar, kalau tidak salah saya. Di kampung Pak Nur itu ada konsep namanya Sunda Wiwitan.
di Jawa Barat ada konsep Sunda Wiwitan, kemudian di Bali itu ada persoalan skala dan niskala, banyak sekali persoalan-persoalan lokalitas. Kemudian lagi kita kalau lihat kosmologinya Sunda ke Banten. Nah, Islam itu masuk itu Pak, masuk dalam sebuah ranah horizon mozaik yang muncul sudah ada di kawasan tersebut, kemudian dia mampu melakukan dialog itu. Nah, dialog inilah kemudian yang tidak terselesaikan hingga hari ini. Saya pikir demikian Pak Khairil Miswar, respon saya sudah 15 menit. Dan selamat kepada Pak Habib Miswari Bantaleman. Semoga terus berkarya. Kepada Ustadz Nur yang telah mencerahkan kami di ujung pulau Indonesia. Kepada semua para hadirin dan hadirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.